Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi kita bertemu dalam seri mata kuliah Hukum Adat Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang corak dan sistem hukum adat. Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional. Corak tradisional ini artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu. Sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat, misalnya sistem patrilineal dan matrilineal. Contoh juga tradisi penguburan adat Toraja, sampai saat ini masih dilakukan di tanah Toraja. Contoh berikut dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan lelaki. Sejak dulu sampai sekarang, tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut Dalihan Natolu atau bertungku tiga, yaitu hubungan antara marga hula-hula dengan tubu, dengan sabu tuha, dan boru. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan, satu marga. Jika marga Tobing menjadi hula-hula, maka wanita dan pria dari marga Tobing tidak boleh melakukan perkawinan. Jika marga Hutajulu mengambil gadis dari marga Tobing, maka marga Hutajulu yang merupakan marga Donga Tubu menjadi marga Boru dari marga Tobing. Jika marga Hutajulu memberikan darahnya kepada marga Sianipar, maka marga Sianipar menjadi marga Boru dari Hutajulu dan Hutajulu adalah hula-hula dari Sianipar. Demikian seterusnya, merupakan tiga tungku antara yang satu dan yang lain. Contoh berikut adalah sistem patrilineal di Sulawesi Utara, di mana nama keluarga akan diwariskan dari sang lelaki atau sang ayah kepada anak-anaknya. Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan atau bercorak keagamaan yang disebut magis religius. Artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda berjiwa animisme. Benda-benda itu bergerak dinamisme di sekitar kehidupan manusia itu. Ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, seperti jin, malaikat, iblis, dan sebagainya. Dan alam sejagat ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, apabila manusia yang akan memutuskan, menetapkan, dan mengatur sesuatu karya atau menyelesaikan suatu karya, biasanya berdoa memohon keridhaan yang Maha Pencipta. Yang gaib dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan tidak melanggar pantangan atau pamali yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Kuasa. Contohnya di daerah Minahasa Utara, bahwa apabila ada seseorang yang meninggal dengan cara yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ajaran, misalnya meninggal karena bunuh diri, maka orang tersebut prosesi pemakaman dari jenazah orang tersebut akan dikeluarkan dari rumah melalui pintu belakang atau jendela. Jadi jenazah dari orang yang bunuh diri ini tidak diperkenankan untuk melalui pintu depan, keluar melalui pintu depan. Jadi orang ini harus melalui pintu belakang atau jendela. Contohnya tarian kecak dari Bali adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali
yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana yang dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak atau puluhan atau lebih penari lelaki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu yang menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan Kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun, kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapannya kepada masyarakat. Pemberkatan nikah adalah satu kesaksian kepada umum bahwa Tuhan hadir dalam hubungan mereka. Dan intinya adalah pernikahan tersebut memperkenankan hati Tuhan. Berkat mempunyai arti sebetulnya juga memberikan sukacita. Sebab kata berkat mengandung arti kebahagiaan, kesukacitaan. Dengan kata lain, sewaktu Tuhan memberkati, Tuhan itu memang akan menambahkan sukacita, akan benar-benar menolong, menyertai pernikahan, sehingga ini menjadi suatu pernikahan yang pas, yang membahagiakan keduanya. Contoh selanjutnya adalah akad nikah, acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah sepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Dalam agama Islam, untuk prosesi pernikahan yang sah, ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab dan kabul. Kalau 5 syarat di atas sudah dipenuhi, maka pernikahan itu sudah bisa dikatakan sah menurut agama Islam. Corak yang ketiga adalah kebersamaan. Artinya, lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama, satu untuk semua, dan semua untuk satu. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Sebagai contoh, sampai saat ini kita masih melihat adanya rumah gadang di tanah Minangkabau. Tanah pusaka yang tidak berbagi-bagi secara individual, melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Rumah gadang ini sebagai tempat tinggal bersama dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri, di mana jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut telah bersuami memperoleh sebuah kamar, sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh kamar di dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Seluruh bagian dalam rumah gadang merupakan ruang lepas kecuali kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang, dari kiri ke kanan. Tiang-tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar rumah, bisa 2, 3, dan 4. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara 3 dan 11. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum.
tersebut secara turun-temurun dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan rumah gadang biasanya selalu terdapat 2 buah bangunan rangkiang, digunakan untuk menyimpan padi. Rumah gadang pada sayap bangunan sebelah kanan dan kirinya terdapat ruang atau yang disebut anjung bahasa Minang anjuang, sebagai tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Karena itu rumah gadang dinamakan pula sebagai rumah banjuang anjung. Pada kelarasan Koto Piliang memakai tongkat penyanggah, sedang pada kelarasan Bodhi Caniago tidak memakai tongkat penyanggah di bawahnya. Hal ini sesuai filosofi yang dianut kedua golongan ini yang berbeda. Golongan pertama menganut prinsip pemerintahan yang hierarki, menggunakan anjungan yang memakai tongkat penyanggah. Pada golongan kedua, anjuang seolah-olah mengapung di udara. Tidak jauh dari komplek rumah gadang tersebut, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan juga sekaligus menjadi tempat tinggal lelaki dewasa kaum tersebut yang belum menikah. Di masyarakat hukum adat Minahasa dikenal suatu sistem dengan nama Mapalus, suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama. Secara fundamental, Mapalus adalah suatu bentuk gotong royong tradisional yang memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern. Secara filosofi, Mapalus mengandung makna yang artinya sangat mendasar. Mapalus sebagai local spirit, local wisdom, masyarakat Minahasa yang terpatri dan berkohesi di dalam 3 jenis hakikat dasar pribadi manusia dalam kelompoknya, yaitu touching heart, teaching mind, dan transforming life. Mapalus adalah hakikat dasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa yang terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan mendalam, touching hearts, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya, teaching mind, untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan setiap orang dan kelompok dalam komunitasnya, transforming life. Menurut buku The Mapalus Way, Mapalus sebagai sebuah sistem kerja yang memiliki nilai-nilai etos seperti etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, good leadership, disiplin, transparansi, kesetaraan, dan kepercayaan. Corak hukum adat selanjutnya adalah konkret dan visual. Corak hukum adat konkret artinya jelas, nyata, terwujud, dan visual artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai. Tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar oleh orang lain, dan nampak terjadi seperti dalam ijab kabul. Misalnya juga dalam jual beli, jatuh bersama waktunya atau sama van momentum antara pembayaran, harga, dan penyerahan barang. Jika barang diterima pembeli tetapi harga belum dibayar, maka itu bukan jual beli tetapi hutang piutang. Dalam perjanjian jual beli tanah misalnya, di mana pihak pembeli dan penjual telah sepakat tetapi harga tanah belum dibayar dan tanah belum diserahkan penjualnya, biasanya pembeli memberi panjer
atau sebagai tanda jadi. Artinya si penjual tanah tidak boleh lagi menjual kepada orang lain. Tanda jadi atau panjer atau panjar itu juga berlaku dalam hubungan perkawinan yang disebut paningset. Apabila pihak wanita telah menerima paningset, maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan kepada orang lain. Begitu juga di tanah hutan yang akan dibuka menjadi ladang. Apabila nampak suatu tanda atau mebali, tanda silang di atas pohon, berarti tanah itu sudah ada yang membukanya. Tidak boleh lagi orang lain yang membuka tanah itu. Corak yang selanjutnya adalah corak terbuka dan sederhana. Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Keterbukaan misalnya dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu dalam hukum perkawinan adat yang disebut kawin anggo. Jika suami wafat, maka istri kawin lagi dengan saudara suami. Atau masuknya pengaruh hukum Islam dalam hukum waris adat yang disebut bagian sepikul segendong, bagian warisan bagi ahli waris pria dan wanita sebanyak 2/1. Kesederhanaannya misalnya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat menyurat, misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Cukup adanya kesepakatan dua pihak secara lisan tanpa surat menyurat dan kesaksian kepala desa. Begitu pula dalam transaksi seperti gadai, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, sangat sederhana karena tidak dengan bukti tertulis. Selanjutnya dalam perkawinan di masa lampau memang tidak memakai surat kawin. Bahkan sekarang di kalangan kaum petani tidak begitu membutuhkan akta perkawinan apalagi jika biayanya mahal. Dalam pembagian warisan, menurut hukum adat, jarang sekali dibuatkan surat menyurat, tanda pembagian dan banyaknya bagian para ahli waris. Tidak ada ketentuan seperti hukum barat dalam KUH Perdata atau seperti hukum Islam tentang ketentuan banyaknya bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi jika harta peninggalan itu memang sifatnya tidak terbagi-bagi lagi, melainkan pemilik bersama. Corak terbuka ini juga tercermin dalam tarian tradisional Minahasa, khususnya tari Katrili. Tari Katrili adalah salah satu tarian tradisional masyarakat suku Minahasa di Sulawesi Utara. Tarian ini tergolong tarian hiburan atau tarian pergaulan masyarakat yang dilakukan oleh para penari pria dan wanita. Tari Katrili ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di kalangan masyarakat suku Minahasa dan sering ditampilkan di berbagai acara perayaan, pernikahan, penyambutan, dan festival budaya. Konon, tari Katrili ini merupakan tarian tradisional perpaduan antara budaya Eropa dan budaya Minahasa, sehingga sekilas terlihat seperti tarian modern. Walaupun sudah ada sejak zaman dahulu, menurut sejarahnya, tari Katrili sudah ada sejak bangsa Spanyol dan Portugis datang ke Sulawesi Utara. Pada saat itu mereka datang untuk membeli hasil bumi yang ada di tanah Minahasa. Karena hasil yang mereka dapat sangat banyak,
Mereka merayakan dengan pesta yang meriah dan diramaikan dengan tarian yang dilakukan secara berpasangan antara pria dan wanita. Mereka kemudian juga sering mengajak para pribumi, khususnya masyarakat suku Minahasa, untuk ikut dalam perayaan tersebut. Lama-kelamaan tarian ini mulai jadi kebiasaan masyarakat dan masih sering dilakukan walaupun bangsa Spanyol dan Portugis sudah tidak ada lagi di sana. Tarian tersebut kemudian dikembangkan dan dipadukan dengan kesenian asli masyarakat Minahasa, baik dari segi gerakan formasi, kostum, dan musik pengiringnya. Kemudian jadilah sebuah bentuk tarian seperti sekarang ini, disebut dengan tari katrili. Secara etimologi, tari katrili berasal dari bahasa Eropa, yaitu quadrille, yang kemudian berubah menjadi katrili. Corak sederhana ini dapat kita lihat dalam tradisi menangkap ikan manee di Talaut, Sulawesi Utara. Memancing ikan dengan kail dan jala mungkin sudah sering kita lihat. Tapi tahukah Anda bahwa tradisi unik menangkap ikan dengan menggunakan janur atau daun kelapa ini karena bahannya begitu sederhana yang didapat dari alam sekitar. Tradisi bernama Manae ini hanya ada di Indonesia, tepatnya di bagian utara dari Sulawesi Utara. Istilah Manee bagi masyarakat Kakorotan, Sulawesi Utara, berarti menangkap ikan secara gotong royong di laut setelah tercapai musyawarah mufakat. Manee biasanya dilakukan pada bulan Mei karena pada bulan ini air laut mengalami penyurutan terjauh. Acara yang digelar dari pagi hingga siang ini biasanya dihadiri oleh ratusan warga, nelayan, dan petinggi adat Pulau Kakorotan. Sebelum Manee dimulai, ada 3 tahap yang harus dilakukan. Pertama, yaitu pemotongan tali hutan yang dilaksanakan 3 hari sebelum Manee digelar. Kedua, yaitu acara selamatan dan doa yang dipimpin oleh petinggi adat masyarakat Kakorotan. Ketiga, yaitu penentuan waktu dan tempat diadakannya Manee secara musyawarah dengan berpedoman pada penggerakan bulan untuk mengetahui pasang surut air laut. Setelah semua tahap dilakukan, acara Manee yang meriah pun dilaksanakan. Alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam upacara Manee yaitu kumbangan di tepi pantai seluas 400 meter persegi, tali hutan, dan janur dari daun kelapa. Kita lihat begitu sederhana corak ini. Warga kemudian bergotong royong membuat jaring dari janur dan tali hutan sehingga panjang jaring bisa mencapai 5 km. Setelah itu jaring ditebar di laut yang masih pasang pada dini hari. Sekitar pukul 8 pagi, Manee pun dimulai. Warga bergotong royong menjala ikan dengan janur dan mengarahkannya ke kumbangan sehingga ikan terperangkap di sana. Butuh waktu 4 hingga 5 jam untuk melakukan penarikan tersebut. Saat ikan terperangkap, warga pun mengambil ikan tersebut dan memberikannya kepada yang kurang mampu. Corak yang keenam dapat berubah dan menyesuaikan. Hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Orang Minangkabau berkata, sakali aik gadang, sakali tapian beranja, sakali raja baganti, sakali adat berubah. Begitu air besar, begitu pula tempat pemandian bergeser. Begitu pemerintah berganti, begitu pula adat lalu berubah. Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. Begitu pula apa yang dikatakan di atas kebanyakan transaksi tidak dibuat lagi dengan bukti tertulis, namun sekarang
Dikarenakan kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan yang terjadi dalam masyarakat, maka sudah banyak pula setiap transaksi itu dibuat dengan surat menyurat, walaupun di bawah tangan, tidak belum di muka notaris. Di masa sekarang, hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya di Minangkabau telah berangsur bergeser dari sistem kekeluargaan yang matrilineal berharta pusaka beralih ke sistem kekeluargaan yang parental berharta suarang. Jadi, kekuasaan mamak beralih pada kekuasaan orang tua, ayah, dan ibu. Bukan lagi kemenakan berajo ke mamak, tetapi anak berajo ke bapak dan ibu. Dahulu orang Lampung enggan bermenantukan orang Jawa. Sekarang orang tua tak kuasa menahan keinginan anak yang jatuh cinta. Sehingga perkawinan campuran adat antar suku, daerah, bahkan antar agama sudah membudaya. Bahkan tinggallah adat yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Corak yang selanjutnya tidak dikodifikasi. Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah. Bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis. Namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat, Eropa, yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut Kitab Perundangan. Oleh karenanya, maka hukum adat itu mudah berubah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Namun ia tetap berajo ke kato mupakat dan ke alur dan patut. Corak yang ke-8 adalah musyawarah dan mufakat. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi bersifat peradilan. Dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain, di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun, damai dengan musyawarah dan mufakat. Dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya itikat baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai penengah atau semangat dari majelis permusyawaratan adat. Peribahasa Lampung dalam permufakatan makpato lamen lemo, mak pegat lamen kendur, takkan patuh jika lemah, takkan putus jika kendur. Subbagian berikut adalah sistem hukum adat Indonesia. Suatu sistem adalah merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, di mana unsur yang satu dengan yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Apabila dibandingkan dengan hukum Barat atau hukum Eropa, maka sistematik hukum adat sangat sederhana. Bahkan kebanyakan tidak sistematis. Misalnya saja uraian tentang hukum di dalam kitab hukum adat orang Lampung yang disebut Kuntara Rajaniti, tidak sistematik. Oleh karena tidak dikelompokkannya kaidah-kaidah hukum yang sama, uraian-uraian pasal melompat-lompat, sistematika hukum adat mendekati sistem hukum Inggris Anglo-Saxon yang disebut juga common law. Sistematikanya berbeda dari civil law dari Eropa kontinental. Misalnya hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat.
tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan, dan tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Menurut Jojo Digono, dikatakan bahwa dalam negara Anglo-Saxon, di mana sistem common law tak lain dari sistem hukum adat, hanya bahannya berlainan. Dalam sistem hukum adat, bahannya adalah hukum adat Indonesia asli, sedangkan sistem common law bahannya memuat banyak unsur-unsur hukum Romawi kuno yang konon katanya telah mengalami resepsio in complexo. Dalam sistem hukum publik dan hukum privat, hukum adat tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat perdata. Hukum publik yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum ketatanegaraan yang mengatur tugas-tugas kenegaraan dalam hubungan antar badan negara dan tugas-tugas pemerintahan dan anggota masyarakat. Hukum perdata privat yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan anggota masyarakat terhadap badan negara sebagai badan hukum. Pembagian hukum publik dan hukum privat ini berasal dari hukum Romawi. Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah, sedangkan hukum perdata dipertahankan oleh pribadi. Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu. Jadi, tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Misalnya dalam perbuatan pencurian. Itu bukan saja tanggung jawab dari polisi atau aparat keamanan, tetapi itu merupakan tanggung jawab dari masyarakat. Tetapi juga dirugikan kepentingan pribadi dan keluarga. Jadi menurut hukum adat yang berkewajiban menjaga keamanan bukan saja tugas kepolisian dan ketentaraan, tetapi juga merupakan tugas para anggota masyarakat. Dulu kita mengenal dengan Siskambling, sistem keamanan lingkungan, di mana sistem ini merupakan upaya bersama dari masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan, dan daya tangkap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di setiap lingkungannya masing-masing. Namun pada saat ini dengan berkembangnya zaman, masyarakat saat ini cenderung lebih bersifat individual, di mana kita bisa melihat dahulu Siskambling ini digalakan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh masyarakat terhadap keamanan lingkungannya. Namun sekarang beralih, masyarakat dengan sifat individualnya, tanggung jawab itu diserahkan kepada aparat keamanan. Misalnya dalam satu perumahan, yang menjaga keamanan situ adalah satpam. Demikianlah materi hukum adat kali ini. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas atau ada kritik dan saran yang membangun, jangan lupa tinggalkan dalam kolom komentar. Dan apabila dirasakan bahwa materi ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, like, ataupun juga di-share. Terima kasih atas perhatian, terima kasih juga atas like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa pada materi berikutnya.